Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Nur Amalia dengan NIM 06111381924036. Di sini saya akan mempresentasikan tugas psikologi pendidikan dengan tema perilaku siswa dalam kelompok. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Ismet SPD MSI, Bapak Dr. Ketang Wiono SPD MPD, dan Bapak Afif Faturrahman PhD. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi, alangkah baiknya saya melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang perilaku siswa, di mana kita ketahui perilaku merupakan perbuatan atau tingkah laku seseorang terhadap suatu hal. Perilaku berkaitan erat dengan budi dan akhlak, yaitu aturan dan ketentuan yang diberikan kepada manusia untuk berhubungan dengan Tuhan, berhubungan sesama manusia, berhubungan dengan alam lingkungan. Di sekolah, ada bermacam-macam perilaku siswa, baik itu positif maupun negatif. Perilaku itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu faktor internal. Faktor internal ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu keturunan dan suku, di mana di suatu sekolah pasti terdiri dari berbagai suku. Tiap-tiap suku itu tentunya memiliki karakter dan kebiasaan yang berbeda-beda pula. Kedua, jenis kelamin, yaitu antara anak laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan pola pikir. Dalam bertindak, laki-laki cenderung menggunakan logika dan perempuan cenderung menggunakan perasaan. Yang ketiga yaitu kepribadian, di mana kepribadian tiap-tiap orang berbeda-beda. Ini dipengaruhi oleh sifat-sifat yang ada pada diri orang tersebut. Namun dapat pula dipengaruhi oleh faktor eksternal luar dirinya. Dan yang terakhir yaitu bakat yang dimiliki, di mana siswa akan lebih cenderung giat dan rajin belajar jika pelajaran tersebut sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Begitupun sebaliknya, siswa akan cenderung malas dan bosan dalam melakukan pembelajaran karena dalam proses pembelajaran itu tidak sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Ini pengaruh dari luar, ini terdiri dari 6. Yang pertama yaitu pendidikan di sekolah, di mana semakin tinggi pendidikan karakter, sikap dan moral di sekolah, maka karakter atau perilaku siswa akan semakin menjadi tinggi. Yang kedua, agama yang dianut. Seseorang yang taat beragama akan melaksanakan syariat dan kebiasaan dalam agamanya. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal, di mana lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi perilaku siswa di sekolah. Orang yang lingkungan tempat tinggalnya bersih akan selalu menjaga kebersihan di sekolah. Begitu pula sebaliknya, orang yang lingkungan tempat tinggalnya kurang bersih, maka kesadaran akan kebersihan sekolah tersebut menjadi rendah. Faktor selanjutnya yaitu perhatian dan kasih sayang orang tua. Keluarga merupakan tempat pertama pembentukan perilaku anak. Kurangnya perhatian orang tua pada anaknya akan berpengaruh besar terhadap sikapnya. Siswa yang sering berbuat jahil atau nakal di sekolah bisa saja disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua. Itulah mereka lakukan agar mendapat perhatian dari guru maupun dari teman-teman sekitar. Untuk yang kelima, yaitu pergaulan sehari-hari, di mana pergaulan di sekolah maupun di luar sekolah akan mempengaruhi perilaku siswa. Jika bergaul dengan orang-orang biasa yang dikatakan baik, maka anak tersebut akan ikut baik juga. Tetapi jika bergaul dengan orang-orang yang dikatakan tidak baik, maka perilaku siswa juga tidak baik. Dan yang terakhir yaitu budaya luar atau asing. Di zaman sekarang, perkembangan globalisasi sangat pesat. Banyak budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Mampunya siswa memfilter atau menyaring budaya tersebut akan berpengaruh baik terhadapnya. Begitu pula sebaliknya, jika siswa tidak mampu menyaring, maka akan berpengaruh terhadap sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya karakter siswa. Setiap siswa mempunyai kemampuan dan perbedaan yang berbeda. Siswa juga berasal dari lingkungan sosial yang tidak sama. Kemampuan pembawaan dan lingkungan sosial siswa membentuknya menjadi sebuah karakter tersendiri yang mempunyai pola perilaku tertentu. Karakter siswa antara lain ditemukan ada siswa yang pandai, siswa yang
tonus, tegangan otot, yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh. Dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kondisi tubuh yang lemah, apalagi disertai sakit kepala misalnya, dapat menurunkan kualitas kognitif sehingga materi yang dipelajari pun kurang dipahami. Kondisi organ-organ khusus siswa seperti tingkat kesehatan, indera penglihatan, dan indera pendengaran juga sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyerap informasi dan pengetahuan, khususnya yang disajikan di kelas. Untuk faktor kondisi fisiologis ini terdiri atas beberapa faktor. Yang pertama, inteligensi siswa, sikap, minat, motivasi, bakat, dan daya kognitif. Kita yang pertama akan membahas tentang inteligensi siswa, di mana inteligensi dapat diartikan sebagai kemampuan fisiofisik untuk mereaksikan rangsangan atau menyesuaikan diri dengan cara yang tepat. Jadi, inteligensi sebenarnya bukan persoalan kualitas otak saja, melainkan juga kualitas organ-organ tubuh lainnya. Akan tetapi, memang harus diakui bahwa peran otak dalam hubungannya dengan inteligensi manusia lebih menonjol daripada peran organ-organ tubuh lainnya. Karena otak merupakan pengontrol hampir semua seluruh aktivitas manusia. Tingkat kecerdasan atau inteligensi siswa akan menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam belajar. Ini bermakna semakin tinggi kemampuan inteligensi seorang siswa, maka semakin besar peluangnya untuk meraih sukses. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan inteligensi seorang siswa, maka semakin kecil peluangnya untuk memperoleh sukses. Faktor yang kedua yaitu sikap. Sikap dapat didefinisikan sebagai cara atau setiap definisi itu berbeda satu dari yang lain. Rowe mendefinisikan sikap sebagai suatu kesiapan mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada situasi yang tepat. Di sini, Rowe lebih menekankan pada kesiapan mental atau emosional seseorang terhadap suatu objek. Definisi sikap menurut Alford menunjukkan bahwa sikap ini tidak muncul seketika atau bawaan dari lahir, tetapi disusun dan dibentuk melalui pengalaman serta memberikan pengaruh langsung kepada respon seseorang. Harlan mengemukakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kecenderungan seseorang untuk bertindak dalam menghadapi suatu objek atau situasi tertentu. Yang ketiga yaitu minat. Minat adalah kecenderungan yang tepat untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Jadi berbeda dengan perhatian, karena perhatian sifatnya sementara, tidak dalam waktu yang lama, dan belum tentu diikuti dengan perasaan senang. Sedangkan minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan dalam situasi dengan kepuasan. Yang keempat yaitu motivasi. Motivasi menurut Sumadi Suryabrata adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Sementara itu, Geters dan kawan-kawan menetapkan bahwa motivasi adalah suatu kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mengatur tindakan dengan cara tertentu. Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah kondisi psikologis dan fisiologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan atau kebutuhan. Yang kelima yaitu bakat. Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Dengan perkembangan zaman, bakat kemudian diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak bergantung pada upaya pendidikan dan latihan. Seorang yang berbakat pada bidang matematika akan jauh lebih mudah menyerap informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang berhubungan dengan bidang tersebut dibanding dengan siswa lainnya. Inilah yang kemudian disebut dengan bakat khusus atau special aptitude, yang konon tidak dapat dipelajari karena merupakan karunia inborn atau pembawaan tidak kognitif. Dan yang terakhir yaitu gaya kognitif, di mana setiap orang memiliki cara-cara yang disukainya dalam menyusun apa yang dilihat, diingat, dan dipikirkan. Perbedaan-perbedaan antara pribadi yang menetap dalam cara menyusun dan mengolah informasi
variabel penting yang mempengaruhi pilihan-pilihan dalam bidang akademik, bagaimana siswa belajar, serta bagaimana cara siswa dan guru berinteraksi dalam kelas. Faktor perilaku siswa yang selanjutnya yaitu masukan instrumental, di mana masukan instrumental sendiri menunjukkan kualifikasi serta sarana yang diperlukan untuk dapat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dalam proses pembelajaran. Masukan instrumental merupakan berbagai komponen seperti guru, kemampuan atau kompetensi, kesiapan, sikap, minat, dan sebagainya. Kurikulum, metode, evaluasi, sarana prasarana, teks, dan sebagainya. Dan faktor-faktor perilaku siswa yang terakhir yaitu masukan lingkungan, di mana masukan lingkungan merupakan masukan yang berasal dari lingkungan siswa, yang termasuk dalam masukan lingkungan di sini ada 3, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan kultural. Kita akan membahas tentang lingkungan fisik, di mana faktor-faktor yang termasuk lingkungan fisik adalah cuaca, keadaan, udara, ruang, cahaya, kesehatan lingkungan, dan waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor-faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar seorang siswa. Mengenai waktu yang disenangi untuk belajar, seperti pagi dan sore hari, seorang ahli bernama J.B. George 1980 berpendapat bahwa belajar pagi lebih efektif daripada belajar pada waktu-waktu lainnya. Namun, menurut penelitian beberapa ahli gaya belajar, bahwa hasil belajar itu tidak tergantung pada waktu secara mutlak, tetapi tergantung pada pilihan waktu yang cocok dengan kesiapan siswa itu sendiri. Yang kedua ada lingkungan sosial, di mana yang termasuk lingkungan sosial adalah pergaulan siswa dengan orang lain sekitarnya. Sikap dan perilaku siswa di sekitar siswa dan sebaliknya. Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kehidupan belajar ialah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. Sifat-sifat orang tua, praktik pengolahan keluarga, keterangan keluarga, semuanya dapat memberikan dampak baik atau dampak buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang akan dicapai oleh seorang siswa. Dan yang terakhir yaitu kondisi kultural, di mana yang termasuk kondisi kultural adalah kebiasaan dan tata cara pergaulan masyarakat di sekitar siswa. Setiap daerah memiliki kebiasaan dan tata cara pergaulan yang berbeda-beda. Hal ini dapat mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Untuk materi selanjutnya yaitu perilaku siswa dan kelompok, di mana kerja kelompok yang lazim disebut dengan metode kerja sama atau gotong royong adalah suatu metode mengajar yang murid-muridnya dibagi dalam beberapa kelompok pada waktu menerima pelajaran maupun mengerjakan tugas-tugas pembelajaran. Tugas kelompok ini biasanya terjadi di dalam suatu proses belajar mengajar dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu keuntungan dari bekerja atau belajar dalam kelompok sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengolah materi pembelajaran secara lebih mendalam dan dapat menerapkan hasil belajar yang telah diperoleh dengan bekerja atau belajar secara individu. Yang kedua, memenuhi kebutuhan siswa untuk merasa senang dalam belajar dan bermotivasi dalam belajar. Dan yang terakhir, memperoleh kemampuan untuk bekerja sama atau social skill. Kendala dalam sebuah kelompok. Setiap dalam proses belajar kelompok itu tidak selalu mulus, tetapi di sini ada faktor-faktor atau kendala yang selalu bahkan sering dialami dalam situasi belajar kelompok. Yang pertama yaitu perbedaan dalam tujuan, di mana dalam suatu kelompok biasanya terdiri dari atas berbagai macam bagian yang bisa mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Perbedaan tujuan dari berbagai bagian ini, kalau kurang adanya koordinasi, dapat menimbulkan adanya konflik. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi atau dalam kelompok belajar. Dan yang kedua yaitu saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan, di mana organisasi atau kelompok merupakan gabungan dari berbagai individu yang saling berinteraksi. Akibatnya, kegiatan satu pihak mungkin dapat merugikan pihak lain, dan ini merupakan
intervensi yang bisa mempengaruhi timbulnya suatu konflik. Berikutnya ada hambatan yang membuat kelompok menjadi tidak efektif. Yang pertama yaitu kurangnya kepercayaan antar anggota kelompok. Di sini maksudnya hambatan ini terjadi karena anggota kelompok tidak bersedia menampilkan visi rentannya kepada sesama anggota kelompok. Mereka tidak mau terbuka mengenai kelemahan dan kekurangan diri mereka, kesalahan yang dilakukan, serta kebutuhan untuk meminta bantuan rekan-rekannya. Keadaan ini membuat tim kesulitan untuk membangun kepercayaan yang merupakan kondisi penting dalam kerjasama dalam tim. Yang kedua yaitu kekuatan terhadap konflik. Ketakutan terhadap konflik, di mana tim yang tidak saling percaya satu sama lain tidak akan bersedia untuk terlibat dalam konflik yang terbuka dan konstruktif. Mereka lebih memilih untuk menyimpan pendapat yang mereka miliki ketimbang berdebat dengan rekan atau sesama timnya. Anggota tim memilih untuk mempertahankan keharmonisan palsu dalam timnya. Yang ketiga yaitu kurangnya komitmen dalam tim. Keengganan tim untuk terlibat dalam konflik mengakibatkan kurangnya komitmen anggota antara kelompok, di mana komitmen dalam konteks kerja sama tim berfokus pada pembuatan rencana dan pengambilan keputusan. Kegiatan anggota tim tidak memberikan pendapatnya dalam diskusi karena takut terhadap konflik. Mereka akhirnya tidak benar-benar terlibat dalam keputusan yang diambil oleh tim atau kelompok tersebut. Dan yang terakhir yaitu menghindari pertanggungjawaban dan ketidakpedulian terhadap hasil yang diperoleh tim, di mana tanpa adanya pertanggungjawaban, anggota tim akhirnya lebih fokus pada tujuan pribadi ketimbang tujuan tim. Kegagalan untuk meminta pertanggungjawaban kepada rekan kerja menciptakan lingkungan di mana anggota tim tidak peduli terhadap hasil yang diperoleh secara tim. Mereka cenderung mencari pengakuan terhadap diri sendiri untuk mengorbankan tujuan dari tim tersebut. Yang selanjutnya di sini cara siswa untuk mengatasi hambatan dalam kelompok. Yang pertama, bangunlah kepercayaan dalam kelompok. Di sini cara membangun kepercayaan dalam kelompok yang pertama, tiap anggota tim saling berbagi mengenai informasi dirinya kepada tim. Yang kedua, memberikan apresiasi untuk performa yang sudah baik serta feedback spesifik dan kritik yang membangun untuk performa yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir, kenali gaya perilaku dan kepribadian setiap anggota tim. Yang kedua yaitu atasi rasa takut terhadap konflik. Di sini cara-cara mengatasi rasa takut terhadap konflik. Yang pertama, pilih anggota tim untuk bertanggung jawab selama meeting atau diskusi berlangsung. Setiap anggota tim diberikan tugas untuk memimpin jalannya diskusi dan memperjuangkan pendapat-pendapat dari setiap anggota tim. Yang kedua, anggota tim dapat saling membimbing dan mewujudkan diskusi yang sehat. Kenali anggota tim yang merasa tidak nyaman selama diskusi dan ingatkan bahwa perbedaan dalam diskusi merupakan hal yang wajar. Dan yang terakhir, pahami kecenderungan yang terjadi dalam tim ketika munculnya suatu konflik, di mana buat strategi yang tepat untuk menghadapi situasi yang muncul setiap konflik tersebut terjadi. Yang ketiga yaitu tumbuhkan komitmen dalam tim, di mana keputusan yang telah disepakati bersama atau cara memaksimalkan komitmen dalam tim. Yang pertama yaitu tinjau kembali keputusan-keputusan penting yang ditentukan selama meeting atau diskusi. Yang kedua, gunakan deadline yang jelas mengenai kapan keputusan dibuat dan dipatuhi waktu yang telah ditentukan untuk menjalankan rencana tim. Yang keempat, jalankan tanggung jawab dalam tim, di mana cara-cara memastikan pertanggungjawaban dalam tim. Yang pertama, sampaikan kepada publik mengenai tujuan yang harus dicapai dalam tim, siapa yang bertanggung jawab, dan strategi yang dilakukan agar dapat berhasil untuk mencapai tujuan. Yang kedua, komunikasikan secara langsung atau tulisan mengenai perkembangan performa setiap anggota tim. Yang ketiga, berikan penghargaan secara tim bukan individu. Dan yang terakhir, tinjau kemampuan performa setiap anggota tim secara teratur dan terjadwal, misalnya tiap meeting mingguan. Dan yang hambatan yang terakhir, cara mengatasi hambatan yang terakhir yaitu fokuskan atensi pada hasil yang perlu diraih tim, di
mana berikut cara-cara mengarahkan fokus tim kepada keberhasilan. Yang pertama, nyatakan komitmen dalam tim mengenai keinginan untuk mencapai hasil tim. Yang kedua, berikan penghargaan berdasarkan keberhasilan dalam mencapai hasil yang diraih oleh tim tersebut. Dan yang terakhir, buat papan skor untuk menunjukkan kemampuan performa. Baik, tak terasa diskusi ini sudah sampai kepada kesimpulan. Baik, untuk kesimpulan dari diskusi dari presentasi yang saya paparkan, di mana perilaku siswa tentu tidak bisa dipisahkan dari kebiasaan pembelajaran di sekolah. Karena itu, seorang guru harus peduli terhadap apa yang dialami siswa serta perubahan yang terjadi pada diri siswa. Dengan siswa yang memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, membiarkan pembelajaran menjadi monoton dan tidak bervariasi tentu bukan hal yang manusiawi. Kalau sudah begini, sudah pasti yang akan dialami siswa adalah kejenuhan belajar. Terlepas dari hal tersebut, perilaku siswa dalam belajar bukan hanya pada saat sendiri atau individu, melainkan perilaku siswa dalam kelompok juga tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang menonjol pada cara belajar kelompok yaitu kerjasama dalam menghadapi masalah, sehingga terjadi tukar-menukar pendapat sewaktu berdiskusi, untuk kemudian mendapatkan suatu kesimpulan atau ketetapan yang disepakati oleh setiap anggota kelompok. Sebagai hasil akhir, hal ini dapat membuat anggota kelompok aktif, puas, dan dapat belajar dengan baik. Guru juga harus adil dalam menentukan anggota kelompok belajar, sehingga siswa akan merasa senang masuk dalam kelompok tersebut. Perasaan senang ini diharapkan akan membuat diri lebih aktif dalam memecahkan persoalan-persoalan pada kelompoknya, sehingga proses pembelajaran dalam kelompok dapat berjalan dengan baik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan dalam ucapan saya. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum